Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa saya menyampaikan salam sejahtera? Karena dalam hidup ini yang kita butuhkan itu adalah sejahtera yang daripada Tuhan. Sebab apapun yang kita miliki saat ini tentu semua itu tidak ada artinya. Sekalipun kita memiliki kekayaan yang melimpah, tapi kalau kita tidak mempunyai damai sejahtera dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati kekayaan kita. Biarpun kita memiliki kesehatan hari ini, tetapi kalau kita tidak bisa mengalami damai sejahtera, maka kesehatan itu juga tidak membawa kebahagiaan bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan mencari damai sejahtera dari tempat yang lain. Kenapa? Karena semua hanya bersifat sementara. Tetapi carilah damai sejahtera daripada Tuhan, sebab damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita tidak seperti yang dunia berikan kepada kita. Apa yang dunia berikan kepada kita bersifat sementara. Setelah itu kita akan tenggelam dalam keputusasaan yang lebih lagi. Tetapi ketika damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati kita, maka apapun bagaimanapun keadaan kita, kita tetap bisa menikmati hidup ini, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, kita tetap bisa merasakan tenang bersama dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ketika damai sejahtera itu ada dalam hati kita, maka kita tidak akan menjadi kecewa, kita tidak akan menjadi tawar hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya carilah segala sesuatu yang daripada Tuhan. Jangan hanya cari berkat, tapi cari sumber berkat. Jangan hanya cari kesenangan, tapi cari sumber kesenangan itu. Dan itu membuat kita betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Sebab memang Dia adalah sumber segala yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau mengajak kita masuk dalam sebuah perenungan. Apa yang menjadi perenungan kita dalam hidup ini? Apa yang kita gantungkan dalam hidup ini? Apakah kita bergantung kepada kekayaan kita? Apakah kita bergantung kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau kita bergantung kepada kepandaian kita, usaha kita, atau apapun itu? Atau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Satu hal yang perlu saya garis bawahi, Bapak Ibu Saudara, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan tidak lantas berarti bahwa semuanya akan menjadi oke-oke. Bergantung kepada Tuhan artinya kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Kapan kita mengalami kekuatan daripada Tuhan? Pada waktu Tuhan izinkan kekuatan kita sudah mentok. Pada saat tekanan begitu berat, merasa tidak sanggup lagi, disitulah kita akan melihat bagaimana kekuatan daripada Tuhan akan ditambahkan kepada kita. Dan dalam segala bidang, Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan, Dia sumber segala yang kita perlukan. Itu sebabnya bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab memang hanya Tuhan yang dapat diandalkan dalam hidup ini. Tidak ada yang lain yang dapat diandalkan. Terlebih-lebih lagi di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita mau andalkan? Segala sesuatu yang bisa berubah. Segala sesuatu yang bisa habis lenyap dalam sekejap. Bahkan nyawa sekalipun. Itu sebabnya, apa yang menjadi ketergantungan kita dalam hidup ini? Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati berdoa. Bapa, sumber segala yang kami perlukan, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu kekuatan kami tidak akan pernah cukup untuk kami melanjutkan perjalanan hidup kami ini. Apapun yang ada pada kami, semuanya tidak akan pernah cukup untuk kami bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kami hari ini. Namun hanya ketika Engkau ada bersama dengan kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kami.
Sehingga ketika hidup ini menjadi tidak mudah, ketika hidup ini terasa begitu berat, kami tidak punya alasan untuk komplain kepadamu Tuhan. Karena memang Engkau tidak pernah menjanjikan semua itu bagi kami. Namun satu hal yang kami syukuri, bahwa Engkau berjanji, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun sendirian. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami bergumul sendiri dalam hidup ini menghadapi apapun yang sedang kami hadapi hari ini. Itu sebabnya bantu kami untuk lebih lagi mempercayai Engkau Tuhan, lebih lagi bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan di dalam segala hal dalam hidup kami. Sebab kalau bukan kepadamu, kemana lagi kami dapat lari? Kalau bukan darimu Tuhan, dari mana lagi kami mendapatkan segala yang kami perlukan? Itu sebabnya Tuhan, ambil alih seluruh kehidupan kami. Kami bergantung sepenuhnya hanya kepadamu. Buat apa saja yang Kamu buat dengan hidup kami Tuhan, karena kami tahu semua itu akan membawa kami hidup di dalam kemuliaan bersama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum saya masuk ke dalam perenungan ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sama-sama untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mengapa merendahkan hati? Karena ada banyak orang seringkali datang kepada Tuhan dengan kekerasan, ketinggian hati. Katanya berserah, katanya percaya, tapi sesungguhnya mereka tidak percaya dan tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi saat ini saya mau ajak kita untuk rendahkan hati kita. Biarlah kita diberikan hati sebagai seorang murid yang siap sedia untuk selalu diajar, ditegur oleh Tuhan. Sebab kita yakin pengajaran dan peneguran Tuhan atas hidup kita pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan saat ini. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Sekali lagi katakan, di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Sekali lagi di hadapan Tuhan, dengan rendah hati sama-sama kita mau katakan,
di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini. Ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Saya mau ajak kita buka 1 Samuel 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Samuel 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Tuhan Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu,
Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Samuel 1 ayat yang terakhir tadi itu Bapak Ibu Saudara, kita baca, dia berkata, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, adakah dalam hidup kita hari-hari ini terasa begitu berat dan tidak menyenangkan? Kita merasa painful dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Lebih lagi saat ini, kita merasa seakan-akan Tuhan sedang membiarkan kita dan tidak menjawab doa kita. Adakah rasa sakit yang Tuhan izinkan masuk dalam hidup kita? Seperti pasir yang masuk ke dalam tiram dan menimbulkan luka yang begitu menyakitkan, sehingga tiram dipaksa untuk mengeluarkan lendir dalam menghadapi rasa sakit itu, yang pada akhirnya akan menjadi mutiara yang membuat tiram itu sendiri menjadi begitu berharga. Apakah kita telah sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, atau hanya pada saat darurat, ketika kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa? Adakah kita sedang susah hati? Kemana? Dan apa yang kita lakukan untuk mengatasinya? Apakah kita mencoba segala hal di luar Tuhan yang mungkin memberi kita kelegaan sementara, atau mencoba untuk melupakannya? Pengalaman Hana yang bersusah hati karena mandul dan selalu diejek membawanya kepada hadirat Tuhan, berdoa bersungguh-sungguh sampai ia mendapatkan jawabannya, sekalipun keadaannya belum berubah saat itu. Seperti didiamkan oleh Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya saat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Adakah kita juga sungguh-sungguh sedemikian menghadap Tuhan? Atau setiap kali kita menghadap Tuhan hanya sebuah formalitas dan rutinitas, karena kita tidak sungguh-sungguh bergantung padanya, karena kita berpikir masih ada jalan keluar lainnya yang kita pikirkan dan kita bisa lakukan. Haruskah kita disudutkan terlebih dahulu, sehingga tidak ada lagi jalan keluar yang bisa kita pikirkan selain Tuhan? Seperti halnya Hana. Adakah ketergantungan kita kepada Tuhan sedemikian, menjerit kepadanya sampai ia menjawab doa kita? Mungkinkah ia sedang membiarkan kita sampai pada titik no way out untuk datang kepadanya, serta membiarkannya mengubah hidup kita? Luka yang menyakitkan apa yang saat ini Tuhan sedang pakai untuk membentuk mutiara dalam hidup kita? Setiakah kita mengikuti proses pembuatan mutiara
mutiara dalam hidup kita? Ataukah kita mau cepat-cepat proses ini segera berakhir? Mungkinkah melalui pandemi COVID ini Tuhan jadikan luka yang menyakitkan itu untuk supaya hidup kita bisa menghasilkan mutiara yang berharga di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia? Sebagaimana tertulis di dalam Ratapan 3 ayat ke-28, biarlah ia duduk seharian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Jadi relakanlah hati kita. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang menjadi duri dalam daging kita, karena melalui semua itu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam diri kita, sebuah mutiara. Sama seperti Rasul Paulus alami, sehingga ia bisa mengalami kuasa Kristus dalam hidupnya. Berbagai penderitaan dan kesengsaraan dialami oleh Rasul Paulus. Namun pada akhirnya kita melihat bagaimana kuasa Kristus nyata dalam hidupnya. Datanglah dan percaya kepadanya seperti Hana yang mukanya tidak lagi muram karena dia bergantung sepenuhnya dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita, mungkin di saat duri dalam daging kita begitu menyakitkan kita, mungkin seperti tiram yang kemasukan butiran pasir yang melukai dia. Selama kita mau bertahan, selama kita mau berserah, selama kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita akan melihat karyanya yang sempurna digenapi atas hidup masing-masing kita. Mari sama-sama kita sekali lagi mau katakan, di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini. Ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu
yang mendapat hikmat-Mu, agar aku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan. Berikan ku hati sebagai murid Tuhan, berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ajar kami Tuhan, selalu percaya segalanya kan menjadi indah, segalanya kami mampu melewati segalanya. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi, di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita hari ini, biarlah kita tetap mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kita boleh tetap selalu berharap hanya kepadanya. Jangan kecil hati, jangan undur daripada Tuhan. Berseru kepada Tuhan sampai Ia menjawab setiap kita, sebagaimana Hana lakukan itu. Mukanya tidak lagi muram. Itu sebabnya mari saat ini jangan gantungkan segala pengharapan kita kepada yang lain. Bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan, maka engkau disebut orang yang berbahagia. Karena pengharapan engkau tidak akan pernah sia-sia. Ketergantunganmu kepada Tuhan akan membuahkan hasil. Itu sebabnya mari sekali lagi kita berseru dan berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Tuhan yang tidak pernah berbuat salah, maafkan kami Tuhan. Karena sekalipun seringkali kami mendengar firman tentang janji-janji dan jaminan-Mu atas hidup kami, namun tetap saja sulit bagi kami untuk memahami bagaimana cara-Mu bekerja dalam hidup kami. Ada terlalu banyak rahasia-Mu yang sulit terjangkau dengan pikiran kami. Ada terlalu banyak cara-Mu yang sulit untuk dapat kami mengerti. Ada terlalu banyak rencana-Mu atas hidup kami yang tidak sejalan dengan harapan kami. Itu sebabnya seringkali kami merasa begitu kecewa dengan kenyataan yang sedang kami hadapi. Seringkali kami merasa begitu takut dan khawatir ketika kami harus menjalani hidup ini. Seringkali kami merasa seakan Engkau sedang berdiam diri, sementara kami sudah hampir tenggelam
dalam samudra kehidupan ini. Kami merasa sakit, lelah dan letih yang begitu dalam, sehingga itu mengakibatkan luka di hati kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat bersikap sebagaimana Hana bersikap saat menghadapi kenyataan yang menyakitkan ini. Beri kami kekuatan untuk menghadapi dan menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Kami yakin, asalkan bersamamu Tuhan, maka kami akan cakap menghadapi kenyataan apapun yang tengah ada dalam kehidupan kami ini. Biarlah melalui air mata sekalipun, semua itu akan menghasilkan mutiara di dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami gantungkan seluruh pengharapan kami. Haleluya. Amin.